Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hai pemirsa, kembali lagi dengan kami. Saya Aco. Dan saya Cece. Dalam program Lingkar Kreatif. Seperti biasanya pekan ini, Lingkar Kreatif hadir ke hadapan pemirsa dengan berbagai liputan yang tentunya menarik untuk disaksikan bersama. Nah, mengawali perjumpaan kita pekan ini di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Abdul Aziz dengan inovasinya Pak Rahman alias pakan murah mandiri. Selain murah, pakan ini ramah lingkungan loh. Bahan bakunya berasal dari alam sekitar kita. Sepertinya benar-benar inovatif ya. Berikut kita saksikan liputannya. Pemirsa, kelompok petani tambak di Maros punya cara jitu menyiasati mahalnya pakan impor komersil. Di masa pandemi belakangan ini, di Dusun Borong Kalukua, Desa Bori Masunggu ini, Abdul Aziz bersama kelompoknya, Abulo Sibatang, berinovasi membuat pakan sendiri yang murah dan ramah lingkungan. Pakan untuk budidaya ikan dan udang diberi nama Pak Rahman atau pakan murah mandiri. Pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan-bahan alami yang mudah didapatkan seperti ikan-ikan kecil yang telah dikeringkan, dedak, kopra, dan lain-lain. Proses pembuatan pakan ikan ini terbilang masih sangat sederhana, masih menggunakan alat yang terbatas. Namun takaran dan formulasi pakan telah diuji coba dan mendapatkan pendampingan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan BRP BAP 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Maros. Tahap pendampingan ini mulai dari penggilingan, penimbangan, pencampuran, pemasangan perekat dan sumber karbohidrat, pencetakan pakan, pengukusan hingga pengeringan dan pengemasan pakan. Nah, hasil pendampingan ini, Abdul Aziz bersama anggota kelompoknya di Abulo Sibatang telah memiliki kemampuan menghitung formulasi pakan dan membuat pakan sendiri untuk kebutuhan mereka sesuai dengan target komoditas yang mereka budidayakan. Kelompok ini telah mengetahui bahan-bahan lokal yang mudah dijangkau dan murah sebagai bahan baku pembuatan pakan, termasuk pengetahuan mengenai penggunaan mesin pakan dan penanganan kemasan pakan yang dibuat. Selain itu, Abdul Aziz dan kawan-kawan telah mampu menghitung kebutuhan pakan untuk target produksi budidaya mereka sendiri, bahkan mampu menghitung nilai ekonomis untuk penjualan Pak Rahman kepada petani tambak lainnya. Biaya produksi sangat artinya jauh lebih rendah dibanding pakai pakan yang lain. Ya, selama ini kita dapat pembinaan dari Balai Riset Maros, mulai dari apalagi uji proksimat, apalagi itu campurannya berapa kilo ini apa namanya, formulasi pakan, kita dapat pendampingan dari balai dan penentuan bahan juga sudah dari balai. Dengan adanya pembinaan ini kami merasa sangat senang karena apalagi biaya produksi untuk bandeng ini bisa kami tekan. Harapan kami terhadap pemerintah yang terkait dengan pakan ini, kita lihat saja apakah alat-alat yang saya gunakan masih sederhana. Kemungkinan ada bantuan dari pemerintah lah untuk apalagi meningkatkan alat-alat yang kami gunakan hingga produksi kami bisa bertambah. Nah pemirsa, Pak Rahman ini punya banyak keunggulan loh pemirsa. Selain harganya murah, pakan ini bisa menjadi solusi alternatif lambatnya pertumbuhan dan bobot ikan di tambak. Bahan baku lokal yang digunakan tergolong ramah lingkungan.
sangat bersahabat untuk kawasan perairan, penggunaan Pak Rahman ini terbukti mampu meningkatkan produksi petani tambak di Dusun Borong Kalukua. Ini sebenarnya juga merupakan salah satu pengetahuan tambahan bagi pembudidaya ya. Pembuatannya sangat simpel Pak ya. Jadi prinsipnya aja ketika musim musim bahan tadi itu, musim ikan, mereka bisa keringkan. Kalau sudah dikeringkan kan sudah tahan Pak ya, itu bisa berbulan-bulan. Jadi pada saat musim mereka mengumpulkan bahan ini, dia keringkan, kemudian ditepungkan, itu sudah bisa tahan. Nah, sehingga jadi sepanjang tahun bisa mereka produksi. Jadi kalau kebutuhan sendiri ya pada saat misalnya mereka butuhkan 20 kilo, 50 kilo itu bisa diproduksi setiap hari. Penting formulasinya sudah ada, bahan tersedia. Jadi prinsipnya hanya yang penting mencampur berdasarkan bahan dari formulasi, kemudian secara homogen, kemudian dibikin tambah air sedikit, bikin adonan, langsung dimasukkan di cetakan mesin, sudah kemudian dikeringkan pakai sinar matahari saja sekitar 4 jam itu sudah kadar air pakan sekitar di bawah 12%, itu sudah bisa digunakan dan bisa tahan sampai 3 bulan. Penerapan pakan murah mandiri ini telah diuji pada tambak wisata aquacultur Borong Kalukua Fishing. Satu petak tambak disekat menjadi 2. Bagian pemisahan tambak ini untuk membandingkan pakan umum komersil dengan Pak Rahman. Sampling selama kurun waktu 2 bulanan, respon pertumbuhan ikan bandeng yang diberikan Pak Rahman hampir sama dengan pertumbuhan ikan yang diberikan pakan komersil yang harganya mahal. Namun tingkat konsumsi ikan bandeng yang diberikan Pak Rahman jauh lebih rendah. Di sini bisa disimpulkan hasilnya pemirsa, penggunaan Pak Rahman mampu menekan biaya pakan hingga 40%. Kalau kita lihat perbandingan harga, pakan komersil harganya sekarang mungkin kurang lebih 8.500. Sedangkan Pak Rahman berdasarkan dari perhitungan komposisinya itu harganya 4.500. Jadi kalau sampai sekarang ini dari konsumsi pakan kita lihat selisihnya hampir 1 juta, sekitar 1.160.000 selisih dari biaya yang dikeluarkan antara pakan mandiri dengan pakan komersil. Jadi meskipun seandainya pertumbuhannya itu tadi kita lihat lebih tinggi pakan komersil, tapi kalau dilihat biaya produksinya lebih tinggi juga. Selisihnya Pak 1.209.000 ya kalau tidak salah tadi. Nah, pemirsa, penggunaan pakan lokal yang berbiaya murah serta ramah lingkungan ini menjadi daya tarik wisata aquacultur di Kecamatan Maros Baru. Banyak pengunjung berdatangan untuk menikmati konsep wisata kuliner dan pemancingan. Ada beberapa gazebo disiapkan bagi pengunjung, sangat pas berwisata bersama keluarga.